Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Alhamdulillah ya teman-teman, di kesempatan kali ini aku ingin nyampein nih materi mengenai fitrah kita sebagai wanita dalam menjaga akhlak dan juga penampilan. Nah, tapi sebelum masuk ke materinya, aku pengen kita refleksi dulu nih. Kira-kira kita sebagai perempuan pernah nggak sih terlintas dalam benak kita gitu ya? Siapa sih kita sebagai wanita ini, kedudukan kita sendiri? Terus gimana sih Islam ini memuliakan kita sebagai wanita yang memang sesuai dengan fitrah yang telah Allah ciptakan gitu? Atau memang justru teman-teman sendiri nggak pernah nih, ya udah aku mah ya udah perempuan aja gitu tanpa memikirkan esensi-esensi tersebut gitu. Nah, ternyata itu memiliki makna yang dalam loh teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut mengenai poin-poin gimana sih fitrah kita dalam menjaga akhlak dan juga penampilan, kita harus tahu dulu nih apa sih itu fitrah gitu. Nah, fitrah secara bahasa gitu ya, berarti asli atau kodrat manusia yang memang Allah tanamkan sejak awal penciptaan gitu. Nah, dalam konteks wanita muslimah ini, fitrah kita itu secara alami gitu ya, itu kita akan memancarkan sifat-sifat perempuan yang kayak seperti kita tahu, kayak misalkan penyayang, lembut gitu, terus juga pemalu, terus juga kita harus menjaga kehormatan, dan juga memang seperti yang kita tahu juga kalau misalkan perempuan ini cenderung pada keindahan gitu ya, identik dengan keindahan itu sendiri. Nah, sebagaimana yang telah Allah sampaikan dalam surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya fitrah Allah ini telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jadi tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Nah, jadi fitrah ini memang menjadi dasar gitu ya dalam memahami mengapa sih wanita itu secara alami membentuk atau cenderung untuk menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, berperilaku sopan, dan juga menjaga kebersihan serta identik dengan keindahan. Terus juga mengenai fitrah perempuan ini, Allah juga menyampaikan dalam surat An-Nur ayat 31 yang artinya, dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya. Nah, dari ayat ini udah jelas ya gitu, kita sebagai wanita muslimah ini harus seperti apa gitu. Nah, itu udah Allah atur gitu dengan jelas di dalam Al-Quran. Nah, kita masuk ke dalam materinya, yang dimana fitrah kita sebagai wanita ini dalam menjaga akhlak, kita itu difitrahkan memiliki rasa malu, yang itu udah menjadi ciri khas kita sebagai wanita, yang dimana kita ini menjaga diri kita dari segala hal yang memang merusak kehormatan. Itu harus kita jaga gitu ya. Terus juga kita juga harus menjaga baik dari perkataan kita, terus juga pergaulan dan juga tindakan kita. Jadi jangan sampai kita sebagai perempuan ini justru hilang rasa malu kita gitu ya. Nah, di mana memang kalau misalkan dalam diri wanita ini, rasa malu itu ibarat mahkota gitu. Jadi kalau misalkan rasa malu kita hilang juga mahkota kita, hilang juga kehormatan kita dan juga martabat kita sebagai perempuan. Jadi justru malu ini bukan berarti kita itu lemah, tapi malu ini justru menjadi tameng kita dari hal-hal keburukan yang akan datang kepada diri kita sendiri gitu. Terus selain itu kita juga harus menjaga lisan kita nih. Nah, gimana kita perempuan identik dengan suka gosip gitu dan lain sebagainya. Nah, kita dianjurkan untuk menjaga kesopanan dan juga kebaikan gitu dalam berbicara kita, yang dimana hal ini tertera dalam surat Al-Ahzab ayat 32, wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan yang lain jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk melemah lembutkan suara kamu dalam berbicara sehingga bangkit nafsu
orang yang ada di dalam hatinya itu ada penyakit, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Nah, artinya di sini perempuan ini tidak diperkenankan untuk berbicara dengan yang terlalu mendayu-dayu gitu, atau terlalu lemah lembut kepada yang bukan mahramnya gitu. Nah, hal ini adalah memang merupakan akhlak mulia yang harus kita jaga gitu ya, sebagai kita sebagai fitrah dari perempuan itu sendiri. Kemudian kita juga harus menjaga pergaulan kita, yang dimana pergaulan yang bebas ini akan menjadi bumerang gitu ya untuk kita sebagai wanita kalau nggak bisa kita jaga gitu. Jadi kita bisa nih menjaga interaksi dengan non mahram kita agar nggak tergelincir ke dalam zina, seperti yang ada di surat Al-Isra gitu ya. Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, jadi wanita yang memang menjaga akhlaknya itu akan menjaga pandangannya, pergaulannya, dan juga nggak memancing perhatian lawan jenis gitu. Kemudian untuk selanjutnya tadi kan akhlak udah nih ya. Nah, selanjutnya kita juga sebagai perempuan ini juga harus menjaga penampilan kita, yang dimana bukan berarti Islam itu nggak ngebolehin kita untuk tampil gitu ya, tapi di sisi lain di sini justru Islam itu mencintai keindahan, yang dimana sungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Itu hadis dari riwayat Muslim. Nah, jadi Islam ini nggak melarang wanita untuk tampil cantik gitu ya, untuk tampil indah, karena ya fitrahnya memang kita identik dengan keindahan gitu. Tapi keindahan itu harus ditampilkan sesuai dengan tempat dan juga cara yang benar gitu. Jadi bukan untuk bertujuan untuk menarik laki-laki yang non mahram gitu, atau untuk menarik perhatian lah gitu intinya. Tapi memang untuk semata-mata memang kita tuh merawat diri kita dengan baik, dan juga Islam itu kan suka keindahan dan juga kebersihan. Nah, kemudian selain kita tampil, kita juga harus tetap terjaga gitu ya. Jadi selain bersih tadi, kita juga harus dalam hal berpakaian tuh harus berpakaian yang sopan dan juga menutup aurat. Nah, Islam sendiri ternyata juga mengatur kita nih sebagai wanita tuh gimana sih caranya berpakaian yang baik dan juga benar sesuai dengan ajaran Allah. Nah, ini ada di surat Al-Ahzab ayat 59, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan istri-istri mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal dan tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini udah jelas gitu ya, dalam Allah itu mengatur kita untuk gimana sih kita berpakaian sebagaimana perempuan gitu, fitrah kita perempuan untuk menjulurkan hijabnya. Nah, ini dengan tujuan gitu ya untuk menjaga diri kita gitu. Tadi dari hal-hal yang memang tidak diinginkan. Nah, sesuai syariat ini bukan hanya menutup aurat aja, tapi juga nggak ketat gitu ya, terus juga nggak transparan, dan juga nggak boleh merupai laki-laki gitu. Nah, kita ini sebagai seorang muslimah ini selain menjaga penampilan, dan juga kita harus menjaga akhlak kita. Jadi baik di luar maupun di dalam itu harus kita jaga dengan baik. Gitu. Jadi sesuai hadis riwayat Muslim ya, yang dimana dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang soleha. Nah, wanita soleha ini memang harus memahami nih gimana penampilan lahiriah dan juga batiniah dia itu harus memang dijaga dengan baik gitu ya. Nah, kecantikan yang dia punya nih bukan hanya semerta-merta untuk penampilan di luar aja, tapi di dalamnya juga dia mempercantik diri luar dan dalam gitu. Nah, maka dari itu, karena kita udah belajar nih gimana sih fitrah kita sebagai perempuan gitu, jadi kita harus menjaganya dengan baik gitu. Apalagi zaman sekarang kan udah bebas banget gitu ya. Jadi alangkah baiknya kita bisa menjaga fitrah itu sendiri, dan juga tidak menghilangkan kehormatan itu dari diri kita sebagai perempuan. Jadi kalau misalkan kita menjaga fitrah itu berarti kita menjaga kehormatan kita, kita menjaga penampilan sesuai syariat kita. Itu juga berarti kita sedang memuliakan diri kita sendiri, dan ketika kita menjaga rasa malu kita, maka kita juga sedang memperkuat iman kita.
Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga dengan materi ini kita semua bisa paham nih ya. Kita sebagai perempuan itu seperti apa sih fitrahnya kita harus kayak gimana dalam berperilaku dan bersifat sehari-hari gitu ya. Ya mungkin kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 31. Utama dakwah, Allah.